Di antaranya adalah hati-hati. Ya. Sehingga takwa itu melahirkan sikap yang hati-hati. Orang kalau hati-hati dalam hidupnya itu akan selamat, tidak ceroboh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, ya telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa adalah derajat yang mulia dan sangat tinggi. Jadi takwa adalah derajat yang mulia dan sangat tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya atau hakikatnya di dalam puasa itu kita sudah menjalankan sendi-sendi daripada ketakwaan, makna takwa itu sendiri. Dalam puasa itu kan ada larangan dan ada perintah. Apa perintahnya di antaranya? Ya, menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan puasa. Ya enggak, ya kan? Nah, menjauhi yang membatalkan. Ya. Intinya di situ ada perintah dan ada larangan. Ya, ada perintah dan ada larangan. Ya. Itu di dalam puasa. Jadi wajar memang. Ya. Kalau jebolan Ramadan itu, ya, menggapai derajat yang namanya takwa. Contoh, ya, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang, makan, ya, minum, ya, dan seluruh yang bermakna minum. Ya, jadi rokok itu ya, disebut ya, kalau dalam bahasa syarul dukhon. Apa itu? Artinya rokok. Ya. Jadi dia bisa membatalkan puasa. Jangan sampai kita bilang, wah, saya tidak dapatkan bahwa rokok itu membatalkan puasa. Ya. Ini masuk. Apalagi memang sesuatu yang terlarang. Kemudian berjima dengan istri, begitu juga di dalamnya terkandung berbagai ibadah yang bentuknya taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, orang yang berpuasa sebenarnya ya, mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya kan, sebenarnya kita bisa ya, coba di bawah ke sini untuk TV. Jadi orang yang berpuasa itu mampu, bisa saja ya, dia mau makan, ya kan, dia mau minum, bisa benar, bisa. Orang yang punya suami, punya istri bisa berjima, dia bisa melakukan, tapi dia menahannya. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah larangan dan dia merasa bahwa Allah melarang mengawasinya. Ya. Ada perasaan yang namanya
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wajar memang kalau puasa itu mengantar orang untuk menjadi orang yang bertakwa, dan itu hikmahnya. Jadi hikmah dari semua larangan-larangan, perintah-perintah ya, yang terdapat di dalam ibadah puasa itu sendiri adalah merupakan wasilah atau jalan yang mengantar kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ya, apa yang pertama tadi? Ya, yang pertama tadi menggapai derajat takwa. Itu hikmah yang pertama. Dan ini yang paling besar, ingat ya. Jadi kita kerja keras ya, berusaha keras untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan berpuasa atau berpuasa sederhananya. Itu adalah la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, hikmah kedua daripada puasa itu adalah agar kita bisa mengendalikan diri kita dari syahwat dan kesenangan duniawi. Ya. Apa yang kedua? Karena hakikat kita kalau mau selamat sebenarnya itu aja. Ya. Bisa tidak kita kendalikan syahwat kita? Ya. Jadi orang yang puasa itu ya, akan timbul ya dari dirinya kemampuan untuk meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Ini yang kedua ini. Di dalam puasa setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat. Ya, contohnya apa? Saya sebut dengan contoh. Syahwat apa dalam puasa kita meninggalkan? Hah? Apa? Siapa? Pada pacaran, iya, karena dia anak muda ya. Itu namanya ya syahwat seksual. Begitu. Contohnya lagi makan dan minum. Ya. Kita bisa mengontrol itu syahwat makan dan minum. Ya. Orang kalau hidup tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Yang pertama, dia tidak peduli ini makanan halal atau haram. Para Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, makanan itu ada dua kriterianya. Wahai manusia, makan saja apa yang ada di bumi ini. Makan semuanya. Tapi syaratnya apa? Halalan thayyiban. Halal dan baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa memakan hal yang baik? Kita harus bisa kontrol syahwat kita. Karena ada orang makan tidak perlu halalnya. Halal ini dilihat dari satu zatnya. Zatnya halal mana? Ada makanan-makanan yang Allah halalkan. Ya? Ya enggak? Ada yang Allah haramkan. Ya, contohnya Allah haramkan apa? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma zakaitum
Wa ma dzubiha 'ala nusub wa an tastaqsibul azlam al ayah. Allah sebutkan contohnya, ya. Diharamkan kita makan bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya pada ayat tadi. Itu contoh. Ya. Ada enggak orang memakan darah? Pernah lihat orang makan darah? Cuma pernah kan? Ya. Ada orang makan darah. Zatnya yang dia makan. Ada orang. Kalau potong sapi, dia tampung darahnya. Kemudian dia keringkan. Ya, setelah itu digoreng, dimakan. Ada orang begitu. Ya. Ada orang makan bangkai? Ada? Ada. Saya pernah melihat orang menyambung ayam, ya. Itu saya baru lihat di situ. Ternyata ekstrim betul itu, ya. Ya, saya Allah bisa hadir di situ, ya. Itu kan biasa kalau diambil itu pakai pisau. Kalau sudah kena bagian sensitifnya itu ayam, itu langsung pak gelepak-gelepak. Belum mati itu sudah rebutan orang. Ada yang potong pahanya, ada yang ambil sayapnya. Masih hidup ini, ya. Padahal dalam hadis termasuk yang diharamkan adalah ma quti'a minal bahim, apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Ya. Ini kan bangkai sebenarnya. Ada orang makan itu. Maaf, ya. Ini tidak mudah. Mengontrol syahwat untuk tidak memakan zat yang haram itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah, Pak. Ya maaf, ada orang sengaja menjual ayam yang sudah mati, bangkai. Bagaimana dia tidak jual, kasihan? Dia kesulitan mungkin. Sudah keluarin modal, beli ayam 1 truk, kemudian dibawa jarak jauh, mabok, mati sekitar 100 ekor. Apa dah rugi? Kemudian mudah saja, tinggal dia potong sedikit lehernya, sudah seperti dipotong, kemudian dijual. Ya. Sehingga orang mau makan bangkai. Ya. Ini kan sebenarnya karena mengikuti, ya, syahwat tadi, ya, keinginan kepada dunia, ya, kecintaan kepada dunia, ya. Yang tadi, yang pertama, ya, seperti orang yang memakan, ya, daging babi, bangkai, itu kan contoh, ya, orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, ya, terhadap duniawi dalam hal makan, sehingga dia memakannya seperti itu. Ada orang makan daging babi, ya. Ada orang makan daging babi? Ada, banyak. Ya. Bahkan biasa dibilang begini, babi yang diharamkan itu babi yang, ya, dipelihara. Kalau babi hutan itu halal. Ada juga babi hutan yang halal, yang dipelihara. Ya, ada juga yang haram babi hutan. Yang halal, ya, babi peliharaan. Ada juga yang lebih lucu lagi, karena Al-Quran menyebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan diharamkan memakan daging babi. Ya. Itu kan mudhaf ilaih, lahmun dengan al-khinzir, ya, daging babi. Sehingga dia bilang yang diharamkan itu dagingnya aja, ya. Tulangnya itu tidak apa-apa, minyaknya tidak apa-apa. Ini bahaya ini, ya. Ini bahaya, ya. Sehingga dia menghalalkan, ya, sesuatu yang Allah haramkan. Bahaya kan? Ya. Ya. Ada orang berilmu dalam hal itu dan tahu, tapi memang tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada puasa yang Allah pergilirkan dalam 1 tahun ini, kita makan terus kerjanya. Kira-kira bagaimana? Tidak ada juga puasa sunnah, nggak ada. Kira-kira bagaimana?
Ustaz Muslim menurut antum? Kalau bawahnya ini setahun ini tidak ada puasa, pokoknya perut ini disiksa terus dengan makanan dan minuman. Semua warna, semua rasa yang asin, yang kecut, yang pahit, yang sempat. Ya. Semua kue, ya onde-onde, ote-ote, jalan ote, ya. Tetekan, ya. Dan seterusnya. Semua dimakan. Selama 12 bulan, kira-kira bagaimana? Saja bayangin ya. Sudah bisa dapat hikmahnya di situ kan? Oh ini hikmahnya Allah perintah kita puasa. Sudahlah Allah ambil yang wajib ini sebulan saja dalam 12 tahun itu, ya 12 bulan itu. Ya Allah pilih dan itu sudah cukup loh. Ya, sudah cukup. Enggak usah juga lagi wah, saya belum cukup ini ya Allah. Saya mau jadikan juga bulan Syawal bulan puasa. Akhirnya bulan Syawal dia puasa itu bulan penuh. Jadi kan berlebihan juga menanggapi hikmah ini. Nah, hikmahnya puasa seperti ini. Ya. Jadi tetap dalam koridor syariat kita, tetap dalam koridor iman, tetap dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Ya, oke. Yang kedua, dari sisi mendapatkannya. Tadi itu, ya. Kehalalan dari sisi mendapatkannya apa zatnya. Yang kedua mendapatkannya ya. Biasa halal aja tuh makanannya makanan biasa halal aja kan, daging ayam halal, ikan halal, ya enggak, belalang halal, iya benar. Tapi cara mendapatkannya lagi yang haram. Di sini juga pengendalian syahwat supaya kita tidak melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu akan mendapatkan penghasilan yang haram. Ini kan pengendalian syahwat juga ini. Ya, alasan kita saya takut mati. Kalau saya tidak kerja di sini saya takut mati. Padahal ya Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Jadi di situ huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Banyak sekali ya, terkadang kita heran juga. Memang bukan mengherankan untuk diri kita ya. Kenapa diri saya ini kok masih saja terjatuh kepada sesuatu yang makanan yang haram atau mendapatkannya dengan cara yang haram, padahal banyak betul yang halal. Banyaknya daun kelor. Kenapa daun tembakau yang kita makan? Itu contoh. Mana zaman? Daun kelor itu banyaknya. Kenapa daun tembakau yang kita makan? Ya. Itu kan sebenarnya apa? Syahwat kan? Syahwat. Ya, nanti di akhirat kita lihat, lucu sekali saya. Dan kita kan menyesal. Ya. Dan itulah diantara hikmah puasa. Untuk pengadilan diri kita dari syahwat dunia, ya, baik itu syahwat kepada makanan ya, dan minuman, syahwat kepada wanita. Ya. Kalau dalam surah Ali Imran, siapa yang bisa bacakan? Antum di Quran. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Baik. Ini diantara ya poin-poin besar yang menjadi syahwat manusia itu. Zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah dalam pandangan manusia terhadap wanita. Ya. Wal banin dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minal dhahab dari emas, wal fiddah perak, wal khailil musawwamah, kuda kendaraan, kuda pacuan,
Ya, kalau sekarang kendaraan, ya, wal an'am, hewan ternak, wal harb, sawadana, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Perhatikan,